Raksasa pembayaran global Visa secara resmi melakukan kemitraan strategis dengan BVNK untuk meluncurkan layanan pembayaran berbasis stablecoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 15 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Industri finansial kembali diguncang oleh peringatan keras mengenai resiko stablecoin berbunga yang disampaikan langsung oleh CFO JP Morgan, Jeremy Barnum. Ia menyoroti tren stablecoin yang menawarkan imbal hasil atau yield sebagai ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global. Menurut Barnum, aset digital jenis ini berpotensi menciptakan sistem perbankan paralel yang tidak terregulasi, yang dapat menarik likuiditas keluar dari sistem perbankan tradisional secara masif. Fenomena stablecoin berbunga kini menjadi perhatian utama Wall Street karena kemampuannya bersaing langsung dengan deposito bank. Melansir laporan dari data yang ada, Barnum menjelaskan bahwa ketika penerbit aset digital memberikan bunga kepada pemegang koin, mereka sebenarnya sedang menjalankan fungsi bank tanpa harus mematuhi standar cadangan modal yang ketat. Dalam analisanya, Barnum menegaskan bahwa resiko stablecoin berbunga ini bukan hanya soal persaingan bisnis, melainkan resiko sistemik. Tanpa adanya jaminan simpanan layaknya bank konvensional, penarikan dana besar-besaran secara mendadak pada protokol stablecoin bisa memicu guncangan hebat yang merambat ke pasar keuangan real. Isu perbankan bayangan diprediksi akan memaksa otoritas global untuk mempercepat pengetatan aturan. Menurut data analisis pasar dari Coindex, banyak negara mulai merancang regulasi yang mewajibkan transparansi penuh atas aset cadangan yang mendasari stablecoin. Barnum menekankan bahwa ekosistem digital harus memiliki level pengawasan yang setara dengan lembaga finansial lainnya. Hal ini krusial agar investor dapat memahami sepenuhnya resiko stablecoin berbunga dan tidak terjebak dalam krisis likuiditas yang mungkin timbul akibat kurangnya pengawasan pada instrumen perbankan paralel ini. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain kembali mengalokasikan 248.704 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Raksasa pembayaran global Visa secara resmi melakukan kemitraan strategis dengan BVNK untuk meluncurkan layanan pembayaran berbasis stablecoin. Solusi inovatif yang memungkinkan perusahaan di seluruh dunia mengirimkan data kepada mitra dan klien mereka menggunakan aset digital secara instan. Langkah ini mempertegas ambisi Visa untuk menjembatani sistem keuangan tradisional TradFi dengan ekosistem keuangan terdesentralisasi DeFi guna menciptakan sistem transaksi yang lebih cepat dan efisien. Kemitraan berfokus pada penyediaan infrastruktur bagi pelaku bisnis untuk menyelesaikan transaksi menggunakan aset digital. Melihat laporan dari Coindex, integrasi ini memungkinkan korporasi mengelola likuiditas global mereka jauh lebih fleksibel. Kendala waktu, operasional bank, dan biaya koresponden bukan lagi menjadi penghalang utama dalam ekspansi bisnis internasional. Layanan pembayaran berbasis stablecoin ini didukung oleh jaringan luas Visa yang menjangkau jutaan merchant di seluruh dunia. Sementara BVNK menyediakan jembatan teknologi blockchain yang kokoh. Hal ini memastikan setiap transaksi tetap mematuhi standar keamanan dan regulasi yang ketat.
Tren penggunaan aset digital untuk keperluan operasional diprediksi akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Menurut laporan yang ada, penggunaan mata uang digital stablecoin untuk kebutuhan B2B diperkirakan akan meningkat karena efisiensi biaya yang ditawarkannya. Melalui hadirnya layanan pembayaran berbasis stablecoin oleh Visa, korporasi besar kini memiliki cara yang lebih kredibel untuk mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam ekosistem pembayaran inti mereka tanpa rasa khawatir. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Bitwise Asset Management mengumumkan peluncuran ETF Chainlink dengan ticker CLNK. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Larry Fink dari BlackRock kembali mengakumulasi 2.699 Bitcoin melalui bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Totalnya 2.699 Bitcoin. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 123.760 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 386 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga HTX. Seperti biasa, kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian sudah belajar, maka kalian baru boleh untuk mencoba trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, maka kalian tidak boleh untuk melakukan trading di market futures, karena itu sangat berbahaya bagi kalian dan bisa menyebabkan kerugian bagi kalian. Jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian tinggal mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi. Dan jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada e-book saya, di mana saya memberikan e-book top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. E-book ini saya buat khusus buat kalian yang ingin berinvestasi di kripto namun tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami lonjakan kenaikan sebesar 1,4%. Kalau kalian lihat dalam waktu 7 hari terakhir, Bitcoin terhitung mengalami kenaikan hampir 6% ya. Sehingga kalau kalian melihat di sini, aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama. Beberapa di antaranya mengalami lonjakan kenaikan dan mungkin ada beberapa yang masih stagnan. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 15 Januari 2026. Dan besok di tanggal 16 Januari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.